Selamat pagi kawan, pagi hari ini aku perjalanan dari kota Solo menuju ke pendakian Gunung Merbabu via Selo. Ini adalah pendakianku yang kedua, dulu dari via Tekelan di sebelah barat, ini via Selo di sebelah timur. Cukup menggunakan Google Map lalu menuju ke base camp pendakiannya. Jangan lupa untuk pendaftarannya via online, wajib. Bagi teman-teman luar kota bisa saja datang hari sorenya, bisa nginap di base camp. Biasanya cukup bayar Rp5.000. Halo, selamat pagi kawan. Pagi hari ini aku lagi ada di jalur pendakian untuk Gunung Merbabu, yaitu via Selo. Di sana ada tulisannya yaitu jalur pendakian Selo, Taman Nasional Gunung Merbabu. Ya, oke. Kali ini kita akan menunggu sampai dibuka. Tapi di sini sudah ada beberapa pendaki yang sudah mulai datang ya. Sebentar lagi juga akan antri. Di sana cukup banyak, tapi tergantung sih ya. Di sini apa saja nanti pendakiannya lewat sana. Terus di sini juga ada Taman Nasional Gunung Merbabu ya. Oke, kita tunggu sampai nanti buka, baru kita akan lanjutkan lagi. Kita akan masuk ke dalam. Oke kawan, menunggu registrasi dibuka, aku gunakan untuk foto-foto di sini. Nah, yang parah adalah di sini itu tidak ada sinyal provider apapun ya guys, jadi siap-siap untuk tidak bisa telepon ataupun hubungin keluarga. Oke guys, selanjutnya untuk kita validasi semua barang-barang harus dicetak di kertas ini. Setelah itu harus diserahkan kembali untuk pendakian. Oke, ini registrasi. Oh iya, maaf kami melayani pendaki dari jam 8 sampai jam 4. Oke, saja untuk kita mulai. Setelah diperiksa barang-barang bawaan kita, maka kita sudah bisa kemas-kemas untuk berangkat. Mumpung masih pagi, lebih bagus. Saranku untuk tetap sarapan dulu ataupun nyemil apa dan minum, karena memang ini perjalanan yang sangat jauh. Oke, ini dimulai dari titik 0, HM00 itu artinya adalah pendakian pertama dari titik 0 ya. Ini sekretariatnya. Oke, setelah registrasi kita akan langsung gas naik ya, dari titik 0 dari pendakian Selo. Ini adalah tong sampahnya, terutama botol ya, harus dibuang di sini. Dan ini adalah pembakarannya. Oke, kita akan langsung. Ini sudah ada petunjuknya jalan. Sekitar 8 jam aku akan menempuh perjalanan bersama dengan teman-teman. Semoga kaki ini cepat kuat ya. Dan cukup berat juga bawaan. Dan minimal harus bawa 5 liter air per orang. Semangat. Ya kawan, pendakian via Selo ini selalu menjadi daya tarik tersendiri untuk para pendaki menuju ke puncak Gunung Semeru. Ini dikarenakan pendakian dari via Selo yang paling indah dan sangat tertata sekali pemandangannya, seperti karpet hijau dari lereng Gunung Merbabu. Dari base camp menuju ke pos 1 masih cukup landai dan enak untuk didaki. Hanya melewati jalan setapak kaki yang memang masih terasa nyaman. Apalagi pagi menjelang siang yang begitu sejuk di tengah flora alam dari Merbabu yang sangat terkenal sekali aneka ragamnya, seperti bintami, cemara gunung, puspa, pinus, pakis, akasia, cigerens, kesowo, pampung, centigi, edelweiss, dan lain sebagainya. Salah satunya ini nih, pohon-pohon yang memiliki bunga yang sangat indah berwarna putih. Oke guys, kita ketemu sama vegetasi. Jadi sepertinya adalah apa sih ini, bunga apa sih? Aku nyebutnya sih ini lebih ke sakura putih. Kita akan masuk ke sini karena ini banyak jalan, tapi kita tahu. Pendakian dari base camp menuju ke pos 1 ini selain memang cukup landai, juga tingkatan jalannya ini banyak yang berakar-akar. Tetapi cukup membantu untuk para pendaki untuk menapakkan kaki di antara anak tangga tanah. Semakin naik ke atas, kaki memang akan semakin berat.
tetapi pelan-pelan saja, pastikan memakai sepatu gunung yang nyaman untuk mendaki. Sahabat, tipsnya adalah ketika kita beranjak, kaki jangan terlalu diforsir, tetapi tetap berjalan dan jangan berhenti terlalu lama. Bila ada tempat-tempat yang memang bisa digunakan untuk istirahat, istirahatlah beberapa detik atau beberapa menit sampai kita bisa kuat untuk jalan lagi. Setelah menempuh sekitar 1 jam 10 menit, maka sampailah aku di pos 1, namanya adalah Dok Malang, singkatan dari Ledok Malang. Di sini ketinggiannya 2189 meter di atas permukaan laut. Tempatnya cukup rindang, tetapi tidak ada tempat untuk istirahat, dalam arti ada gazebo ataupun shelter. Ada beberapa akar-akar yang menjulur yang menjadi tempat tumpuan atau dudukan para pendaki untuk istirahat. Oke teman-teman, sudah sampai di pos 1, itu perjalanan ya 1 jam ya, sekarang jam 11 itu menempuh perjalanan 1 jamnya, dan ini di pos 1 itu Dok Malang, ininya 2189 meter di atas permukaan laut ya. Ini base campnya itu pos 1 ini tidak ada gazebo atau shelter khusus, jadi hanya ada beberapa pohon yang jadi shelter. Jadi kalau hujan memang tidak memadai sih ya, tapi kalau panas cukup rindang di sini. Ini suasananya ada di Petakan. Kita akan menuju pos 2. Perjalanan sekitar 1,5 jam sampai di pos 2, yaitu Pahandian. Kita harus semangat sih, 1,5 jam lagi ya. Oke kawan, perjalanan aku lanjutkan karena sudah cukup istirahat sekitar 3 menitan di pos 1. Walaupun memang beban berat yang harus dipunggung, tetapi kita melangkah demi melangkah supaya belum sampai sore sudah ada di puncak ataupun sudah mendirikan campingnya. Dari pos 1 menuju pos 2 kita akan menemukan banyak sekali habitat satwa yang ada di Gunung Merbabu. Contohnya adalah lutung. Ratusan ekor lutung ada di pohon-pohon ini, dan itu menjadi pemandangan unik tersendiri para pendaki yang via selo. Oke, kita ketemu babi hutan. Suaranya itu. Sekitar 100 meter dari pos 1 langsung ketemu dengan pos bayangan. Pos bayangan inilah yang disebut dengan Simpang Macan. Lumayan pendakian yang sedikit terjal tadi, bisa untuk istirahat sebentar. Tapi karena memang kakiku masih cukup kuat, aku mencoba untuk berjalan pelan-pelan tetapi pasti untuk menanjaki perjalanan berikutnya menuju pos 2. Di sini itu jalannya setapak dan tanahnya juga lebih banyak tergerus oleh air karena memang semakin ke dalam. Dan yang sedikit mengerikan lagi adalah debunya itu bisa sampai 10 cm, bahkan sampai 15 cm. Wah, debu ya. Waduh, debunya ngeri. Oke guys, kalau kita mendaki dari pos 1 ke pos 2 selo itu kita akan menemukan seperti ini, tali untuk naik ke atas ya. Nah itu ada pendaki yang sedang turun, sedangkan aku lagi sedang naik. Semangat! Akhirnya teman, setelah 1,5 jam maka aku sampailah ada di pos 2. Di pos 2 ini pun ternyata juga berdebu sekali, tanahnya benar-benar berdebu. Ini cocok seperti Merbabu ya, jadi memang banyak sekali abunya. Oke kawan, aku taruh tasnya, karirku di atas papan kayu ini dulu ya. Kalau kawan, aku udah sampai di pos 2 Pahandian. Di pos ini dari pos 1 sampai pos ini tadi sekitar ya 1 jam lah, dari jam 11 sampai jam 12. Terus habis ini kita akan lanjutkan ke pos 3 itu sekitar 600 meter. Jadi kelihatannya lebih ringan, kita belum tahu medannya seperti apa ya. Oke, kita lihat dulu kelilingnya seperti ini. Artinya di pos ini tidak ada shelter maupun gazebo ya, jadi
biasanya memang beristirahat di beberapa pohon. Ada satu lagi di sini ada panggung. Hanya panggung itu aja yang menjadi shelternya. Jadi kalau hujan bawa jas hujan sih, itu keterangan bagusnya. Tapi kalau bulan Juli, Agustus mungkin lebih aman dari hujan gitu ya. Oke, areanya cukup luas, bisa mendirikan tenda juga di sini ya. Tapi memang di samping ini adalah alur dari satwa. Jadi hati-hati kalau ada satwa, terutama seperti babi hutan, monyet itu paling banyak ya. Oke, dari pos 2 kita akan lanjutkan untuk pos 3. Oke kawan, aku tinggalkan pos 2 menuju ke pos 3. Karena memang di pos 2 tidak boleh mendirikan tenda, masih terlalu dini untuk sampai ke perkemahan. Dari pos 2 menuju pos 3 benar-benar sangat melelahkan karena memang debunya itu benar-benar 15 cm untuk kita injak dan tidak bisa memilih tanah yang tidak berdebu. Yang menarik adalah sepanjang jalan kita akan dihadapkan dengan tanaman Edelweiss dan perbukitan-perbukitan yang hijau. Sampailah aku di pos 3. Halo siang guys, siang hari ini aku sudah sampai ada di pos 3, yaitu namanya Batu Tulis, dari pendakian jalur Selo menuju ke puncak Gunung Merbabu. Nah di pos 3 ini yang paling kentara adalah di sini ada base camp. Ya base camp, camping ground maksudnya adalah bisa dihuni sekitar 60 tenda ya. Terus di sini juga banyak sekali padang savananya itu berbentuk kayak teletubbies seperti itu. Terus selain itu juga di sini di sana bukit, jadi di tengah-tengahnya ini adalah datarannya, bisa digunakan untuk berkemah. Terus yang paling menarik adalah di sini ada ini adalah habitat asli dari Gunung Merbabu, yaitu adalah tanaman Edelweiss atau Apanelis javanicus ya. Ini adalah musim berbunganya ya, mulai berbunga di beberapa titik, dan itu banyak sekali sepanjang area dari pos 3 Batu Tulis ini. Dan yang menarik lagi, sepanjang jalan nanti kita akan disuguhkan dengan batu-batu besar khas dari Gunung Merbabu. Oke, inilah keberadaan dari Gunung Merbabu untuk pos 3, dan kali ini aku akan naik ke pos 4 karena di pos 4 nanti aku akan mendirikan tenda. Perjalanan sekitar 1,5 jam menuju ke padang savana 1 atau di pos 4 ya. Oke, ikuti perjalananku untuk nanjak 1 pos lagi. Di pos 3 ini para pendaki sudah boleh mulai mendirikan tenda. Di sini kita bisa menemukan tanaman asli seperti Edelweiss. Tumbuh subur, kita tidak boleh memetik ya guys. Perjalanan dilanjutkan dengan pendakian yang cukup curam karena benar-benar debu yang membukit. Sehingga kita injak itu benar-benar bisa terperosok ya, jadi harus dengan hati-hati. Masalahnya jalan pun juga susah, harus pelan-pelan seperti ini, merangkak dari satu kaki ke kaki berikutnya dan mencari celah yang cukup bagus untuk bisa sampai ke atas. Semangat! Teman-teman, bila tidak bisa terkena debu, lebih baik memakai masker ataupun penutup hidung. Tetapi kalau aku memakai justru nggak bisa jalan, sehingga aku putuskan untuk tetap jalan pelan-pelan walaupun tidak memakai masker ataupun penutup hidung. Pelan tapi pasti, lama-lama nanti kita akan sampai di pos berikutnya. Dan akhirnya aku sampai ada di pos 4. Ketika aku memasuki pos 4, ini sudah ada pendaki-pendaki lain yang sedang istirahat. Rasanya benar-benar plong dan bersyukur. Oke sahabat, akhirnya aku sampai ada di pos 4, yaitu di Savana 1, pendakian Gunung Merbabu via Selo. Nah, di sini tuh tingginya itu sudah 2.770 meter di atas permukaan laut, jadi sangat tinggi sekali. Sedangkan tingginya gunung adalah 3.100, jadi tinggal 400 meter lagi kita itu sudah mendekati puncaknya. Dan itu mungkin akan kita laksanakan besok pagi. Kita akan buat tenda dulu, setelah itu kita akan bermalam, dan besok pagi dini hari kita akan naik ke atas ya. Oke, kita akan explore untuk area di pos 4 Savana 1 ini.
Sahabat, inilah Savana 1, yaitu surga bagi para pendaki ke Via Selo menuju ke puncak dan mendirikan tenda di sini. Dan aku juga putuskan mendirikan tenda di sini karena memang memiliki view pemandangan yang sangat ciamik dibanding dengan Savana 2. Karena kita langsung mendapatkan 2 bonus. 1, pemandangan puncak Gunung Merbabu. 2, pemandangan Gunung Merapi. Sekarang sudah jam 2 siang dan aku sudah mendirikan tenda di tempat ini. Aku atur sedemikian rupa supaya bisa digunakan dengan baik. Oke teman, saatnya untuk kita buat menu makanan dan minuman untuk dinikmati. Oke, teman semuanya, kadang ada yang tanya sebenarnya makanan apa sih Kak ketika ada di gunung. Jadi kali ini aku pakai mie goreng, lalu aku taburi dengan bawang merah, tapi tidak digoreng tapi dimasak ya pakai air panas. Terus ini ada sawinya, terus ada bumbu kriuknya. Apalagi kalau makannya menghadap ke gunungnya. Ih, kabut, tapi makin asik, anget-anget sore gini. Salam hangat dari puncak Gunung Merbabu. Minuman hangat di atas puncak gunung sambil memandang pemandangan adalah nilai yang berharga sekali ketika kita camping ada di atas gunung. Seperti inilah keindahan yang ada di Savana 1 Via Selo Merbabu. Beruntung mendapatkan view pemandangan yang bagus dan bisa mendirikan tenda di tempat yang sangat strategis. Saatnya tuh aku keliling-keliling. Halo sahabat, kali ini sudah jam 4 sore. Aku sudah mendirikan tenda ada di sebelah sana. Nah, view-nya langsung Gunung Merbabu ya, karena ini belum puncaknya, jadi langsung menghadap ke sana ya. Oke, nah sore ini cerah sekali, bisa nampak jalur pendakiannya sampai ke sana. Besok pagi kita akan menuju ke sana. Nah, di sini itu ada banyak sekali tanaman Edelweiss, yaitu adalah Amanita javanica. Jadi tidak boleh dipetik, tapi boleh dinikmati pemandangannya di sini. Yang menarik juga adalah di sebelah sana, kalau tidak ada kabut, itu terang sekali Gunung Merapi ya dari tempat ini. Cuma sayang kabut jadi tidak nampak. Besok pagi pasti akan nampak. Oke kawan, itu saja untuk informasi di pos 4 Savana 1. Sahabat, inilah perjalananku dari base camp menuju ke pos 1, menuju ke pos 2, dan menuju ke pos 3, lalu mendirikan tenda di pos 4. Nanti kita akan sambung lagi di video berikutnya ya.